Mohon bersabar sedikit. Ya, baik. Saya ulangi, selamat pagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak, Ibu anggota Komite Pembelajaran yang saya hormati, Bapak, Ibu panitia kegiatan in-house training, program sekolah penggerak yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, program sekolah penggerak merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan, kita jalankan di sekolah kita masing-masing. Kaitan dengan kegiatan pelatihan selama 10 hari kemarin, tindak lanjut dari kegiatan diklat kita harus melaksanakan in-house training. In-house training itu kaitan dengan implementasi program sekolah penggerak di SLB Negeri Pembina Provinsi Papua. Nah, kaitan dengan kegiatan tersebut, kemarin saya sudah membuat SK panitia, sudah menyusun panitia, kemudian sudah menyusun jadwal kegiatan. Nah, sesuai dengan ada beberapa file yang saya sudah kirim di grup program sekolah penggerak itu dalam bentuk Excel itu, di situ sudah jelas Bapak Ibu bahwa kegiatan kita ke depan ini akan dilaksanakan 8 hari. Tentunya pemateri yang akan menyampaikan materi di situ adalah Bapak Ibu yang terlibat di dalam komite pembelajaran. Kami mau sampaikan ke Bapak pengawas bahwa untuk pemateri kemarin kami sudah atur dengan teman-teman komite pembelajaran dan alhamdulillah semuanya itu sudah fix Bapak. Tinggal kami akan jalankan, kami laksanakan itu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 12. Saya mohon maaf kemarin tanggal 3 sampai tanggal 11 ternyata di tanggal 10 itu tanggal merah. Ya, tanggal merah, jadi tentunya kita akan sampai di tanggal 12, tetap kita menggunakan hari Sabtu. Ya, jadi kegiatannya hanya 8 hari. 8 hari. Nah, di dalam kegiatan tersebut panitia yang kita bentuk itu hanya ada 2, hanya ketua, sekretaris. Ketuanya kami sampaikan ke Bapak pengawas yaitu Pak Aliasong, SPD. Sekretaris Pak Hamzah Lumele merangkap host untuk kegiatan kita ke depan. Mungkin perlu saya memaparkan kaitan dengan surat tersebut. Ya, ini surat kemarin yang sudah dikeluarkan, Bapak Ibu bisa diperhatikan. Ya, ini suratnya. Surat tersebut ditetapkan di tanggal 29 Juli 2021. Nah, lampiran pertamanya kaitan dengan susunan panitia in-house training. Rencananya kita akan laksanakan secara daring. Ketua di sini Pak Aliasong, sekretaris Garing host Pak Hamzah Lumele. Pemateri nanti di sini ada 6 orang. Kami informasikan ke Bapak pengawas, ada satu anggota komite pembelajaran kami tidak terlibat di sini karena yang bersangkutan lagi sakit. Atas nama Ibu Sunarti SPD MM. Kemudian Bapak Ibu ini kaitan dengan jadwal pelaksanaan in-house training kita.
Jadi nanti di kebijakan program sekolah penggerak itu kita akan mulai di tanggal 3. Nah, setiap kegiatan kita setiap harinya kita akan mulai dari pukul 8.00. Nah, untuk kebijakan program sekolah penggerak ini jamnya cuma 1 jam. Pemateri saya sendiri, Irwanto Pairunan. Kemudian lanjut di hari yang sama, yaitu orientasi pelatihan. Kaitan dengan kesepakatan belajar, overview program pelatihan dan target belajar, pengenalan plafon belajar, learning management system. Nah, itu nanti tetap di tanggal 3 juga. Kita akan mulai di pukul 8.45 sampai 13.45. 6 jam pelajaran ini Bapak Ibu dimaksudkan ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan sinkronisasi dan asinkronisasi. Nah, di sinkronisasi itu nanti ada pemaparan materi. Nanti dikondisikan waktunya. Jadi pemaparan materi bisa berjalan sekitar 2 jam atau 3 jam. Yang 3 jam nanti itu digunakan untuk kegiatan asinkronus. Artinya teman-teman guru menyelesaikan tugas yang saya berikan seandainya ada tugas di hari itu. Kemudian untuk pendidikan yang memerdekakan, ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua Merdeka Belajar. Waktunya hari Rabu, tepatnya tanggal 4 bulan 8 2021, akan dimulai dari pukul 8.00 sampai 13.00. Pematerinya Ibu Suci Nawang Wulan Melati SPD, waktu beliau 6 jam. Nanti Ibu Suci silakan dikondisikan kegiatan sinkronus dan asinkronus. Berapa jam pelajaran untuk menyampaikan materi, berapa jam pelajaran digunakan untuk menyelesaikan tugas. Silakan. Kemudian yang keempat, kerangka kurikulum terdiri dari struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan prinsip pembelajaran dalam asesmen. Akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 08 sampai jam 5:30 ini. Luar biasa Bapak Ibu, tapi bukan materi sampai jam 5:30. Nah, ada nanti materi mungkin akan disampaikan sekitar 4-5 jam, sisa waktunya itu untuk mengerjakan tugas. Jadi materi sebagai sinkronus, tugas-tugas yang diberikan setelah materi diterima dalam bentuk kegiatan asinkronus, itu 12 jam. Kemudian yang kelima, capaian pembelajaran, materinya mencakup ruang lingkup capaian pembelajaran dan keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Waktu hari Jumat, tanggal 6 bulan 8 2021, jam 8 sampai dengan 14.30. Sebenarnya ini Bapak Ibu, di waktu ini kita sudah sisihkan waktu untuk istirahat setengah jam, 30 menit. Nah, kalau hari Jumat nanti kita kondisikan, karena ada sholat di situ, berarti 1 jam kita akan istirahat. Pematerinya Ibu Sabira, jumlah jam pelajaran 8 jam pelajaran. Yang keenam, yang keenam, yaitu kaitan dengan perangkat ajar. Ada 3 materi yang akan disampaikan di situ, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks. Sabtu tanggal 7 bulan 8 2021, 08 sampai 16.00. Pemateri Pak Buhari, waktunya 10 jam. Silakan nanti Pak Buhari mengkondisikan berapa jam Pak Buhari menyampaikan materi dalam bentuk sinkronus, berapa jam menyelesaikan tugas dalam bentuk kegiatan asinkronus. Kemudian yang ketujuh, asesmen. Ada 3 materi, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Tanggal 9 bulan 8 2021, tepatnya hari Senin, dimulai dari jam 8 sampai 2:30. Pemateri di sini Ibu Seri Rantai Pabunga SPD, jumlah jam pelajaran ada 8. Kemudian selanjutnya kurikulum operasional sekolah, ada 2 materi, yaitu
komponen kurikulum operasional sekolah dan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Kegiatan dilaksanakan ini sebenarnya mungkin nanti ada revisi Bapak Ibu, karena mohon maaf kemarin setelah ini jadi saya baru lihat ternyata tanggal 10 itu ada tanggal merah. Jadi nanti kita atur waktunya, kalau memang ini kita di sini kita jadikan tanggal 11. Nah, kegiatan mulai dari jam 8 sampai setengah 3, pemateri Pak Franciscus Tape, jumlah jam pelajaran 8. Dan materi yang terakhir di sini Bapak Ibu yaitu materi kaitan dengan pengenalan literasi digital. Ada 2 materi yang akan disampaikan yaitu literasi digital, kemudian pengenalan platform digital untuk guru. Nah, ini rencana dia di sini nanti harusnya tanggal 12. Kalau yang tanggal 10 tadi libur berarti sini tanggal 12. Dari jam 8 sampai setengah 12 akan pematerinya Ibu Seri Rantai Pabunga 4 jam pelajaran. Nah, kaitan dengan tes awal dan tes akhir ini Bapak Ibu dan evaluasi penyelenggara, kita ada kesulitan sedikit. Kalau seandainya kita menggunakan learning management system, itu mungkin kita bisa laksanakan Bapak Ibu. Tetapi kebetulan website di sekolah kita ini dia ada bermasalah, tidak aktif sampai sekarang. Ya, itu kendala kita di situ. Jadi nanti kegiatan kita totalnya itu 8 hari. Ya, 8 hari. Nah, itu Bapak Ibu yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua, dan mungkin saya sampaikan ke Bapak pengawas bahwa itulah jadwal pembagian tugas yang sudah kami sepakati, ya, yang sudah kami sepakati antara saya dengan teman-teman komite pembelajaran. Di Google Meet ini yang belum bergabung yaitu Pak Franciscus Tape. Tadi malam saya sudah sampaikan ke beliau, sempat kita uji coba Google Meet juga tadi malam, beliau sempat bermasalah sedikit, tapi seharusnya ketika datang di sini kita bisa selesaikan masalah ini. Saya menyampaikan ke Bapak pengawas bahwa untuk kegiatan ini kami sudah menyampaikan ke provinsi lewat operator dan penanggung jawab. Operator yaitu Pak Yohan dan penanggung jawab Pak Stanley. Nah, saya juga sudah sampaikan ke ketua kami untuk program sekolah penggerak, kemudian penanggung jawab dari pusat yaitu Pak Subur. Kami sudah sampaikan kepada mereka bahwa kami akan menyelenggarakan in-house training mulai dari tanggal 3. Kemarin sempat ada perubahan sedikit Bapak pengawas kaitan dengan platform Merdeka Belajar yang rencananya jadwalnya tanggal 26 sampai 30 itu tidak jadi. Itu dipindahkan di tanggal 2. Ternyata setelah informasi masuk, saya pikir kegiatan akan sampai di tanggal 6. Ternyata kegiatan hanya 1 hari saja di tanggal 2. Akhirnya kegiatan yang rencananya tanggal 9 sampai tanggal 20 kita laksanakan itu, kita majukan di tanggal 3. Itu Bapak yang saya mau sampaikan ke Bapak, dan mungkin juga saya usahakan besok pas kegiatan kami akan laksanakan ini secara daring, kami akan mengundang kepala bidang PKLK untuk atau mungkin kepala bidang atau kalau bisa kepala dinas, dengan cara kami mengirim link Meet kami, sehingga kami berharap beliau bisa masuk bergabung dengan kami, memberikan motivasi ke kami, memberikan arahan ke kami, memberikan masukan ke kami Bapak. Itu mungkin Bapak yang saya mau sampaikan. Mungkin dari Bapak pengawas ada hal-hal yang mau disampaikan, saya persilakan. Saya pikir tidak ada masalah bagi saya. Semua yang direncanakan oleh SLB saya ikut, terutama panitia saya ikut, dan dikoordinasikan baik untuk besok pagi. Rencana Kabid PKLK yang buka itu dikoordinasikan baik sehingga beliau jika ikut melihat perkembangan sekolah ini dengan baik. Saya pikir itu Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Siap Bapak. Ya. Jadi nanti insya Allah Bapak hari Selasa kami baru mulai. Ya. Siap.
Ya, kami juga berharap Bapak pengawas bisa selalu memonitoring kami untuk kegiatan ini ke depan, Bapak. Oh, pasti, pasti. Kalau ada Siap. kesulitan, saya siap diri jika hari pertama nggak ada orang bicara, saya juga sudah siap-siap diri Siap. untuk apa materi-materi pengantar dalam penggerak itu. Ya, Bapak, saya berharap di kebijakan sekolah penggerak yang materi awal Bapak pengawas bisa bawa, Kak. Siap, siap, siap. Saya Baik. siap. Ya, Dijadwalkan, dijadwalkan. baik Bapak. Terima kasih Pak Ya. atas Ya. masukan dari Bapak. Kami akan jadikan acuan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dari teman-teman panitia mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan Bapak tadi telah kami simak dengan baik. Namun dari segi pembiayaan Pak, kami belum terlalu paham karena ini kan menyangkut tentang Sumit. Maksudnya bagaimana pembiayaan terhadap teman-teman yang mengikuti hal ini, apakah dibiayai untuk membeli pulsanya atau bagaimana Pak, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman di atas sekolah semua. Mungkin dari itu Pak, terima kasih. Suaranya Pak Ir diaktifkan dulu. Ya, sabar Pak ya, sabar. Saya lihat dulu. Ya. Baik. Saya paparkan. Ya, baik Bapak Ibu, ini sebenarnya mungkin untuk Pak Asong saya belum sempat share ya. Saya belum sempat share, tapi untuk teman-teman di grup saya sudah sampaikan. Kaitan dengan kelengkapan dokumentasi IHT ini saya langsung terima dari Pak Subur. Dari Pak Subur, saya perbesar sedikit ya. Ya. Nah, ini mungkin juga saya bisa sampaikan ke Bapak pengawas. Dari dinas atau cabang dinas, itu honorium panitia dinas, itu kalau penanggung jawab 675.000 itu sesuai dan diterima potong PPh pasal 21, ketua 600, anggota 450, anggota 450, itu ada 2 anggota. Kalau dari dinas, dokumen pendukung itu ada SK penunjukan panitia dinas. Kemudian tanda terima honorium sesuai format 1, ada format di belakang. Nah, kalau perjalanan dinas panitia itu transport lokal 150 per sekolah. Nah, satu sekolah hanya didatangi sekali oleh 1 orang panitia dinas. Yang melakukan perjalanan dinas adalah panitia dinas maupun petugas dinas yang ditunjuk oleh dinas melalui surat tugas. Kemudian dokumen pendukung yang harus disiapkan kaitan dengan itu, surat tugas dari dinas, SPPD, stempel dan tanda tangan sekolah, tanda terima transport lokal sesuai format 2. Dan terakhir, daftar pengeluaran real
ada di belakang format ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita akan laksanakan secara luring. Ya, kita akan laksanakan secara luring. Ini juga selain dasarnya itu dari aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur sampai tanggal 7 nanti. Kemudian yang kedua, saya dengan teman-teman mari kita mencoba ya bagaimana kita melakukan kegiatan dalam bentuk Zoom atau Google Meet. Nah, itu pertimbangan saya. Nah, kalau kita laksanakan secara luring, itu berarti tatap muka, tapi kemungkinan, saya mohon maaf, untuk di sekolah kita bukan dilaksanakan secara luring, tapi nanti kita akan laksanakan secara daring, mohon maaf. Nah, kalau seandainya kita laksanakan secara luring, ini penjelasannya saya mau jelaskan, nilai maksimal untuk ATK 200.000 per sekolah, digunakan untuk pembelian tinta dan ATK untuk keperluan pelaksana IHT. Dokumen pendukung, nota, kwitansi pembelian ATK dari toko bertanda tangan. Nah, kalau luring diberikan selama kegiatan 8 hari terdiri 1 kali makan dan 2 snack senilai 70.000. Nah, 1 snack itu 15.000 Bapak Ibu. Kalau 2 kali berarti 30 ditambah 1 kali makan 40.000 berarti total 70.000 per orang per hari. Penggantian biaya konsumsi sebesar nilai total kwitansi dipotong PPh pasal 23 sebesar 4%. Konsumsi hanya diberikan peserta IHT yaitu kepala sekolah, pengawas, narasumber, IHT, guru yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran, peserta IHT. Nah, di sini Bapak Ibu mereka menekankan SD untuk SDLB kalau kita kelas 1 4, SMPLB kelas 7, SMALB guru kelas 10, ditambah 2 panitia sekolah, 2 orang. Dokumen pendukung, surat undangan pelaksanaan IHT, daftar hadir per hari, mungkin terus kwitansi konsumsi bermaterai 10.000, lampiran rincian konsumsi per hari, kemudian kwitansi bukti penggantian biaya konsumsi. Transfer lokal, peserta pengawas sekolah diberikan transfer lokal PP untuk pengawas sekolah yang menjadi peserta IHT 150 per hari selama 8 hari kegiatan. Ya, 8 hari kegiatan. Kemudian dokumen yang harus disiapkan surat tugas dari dinas, SPPD, stempel dan tanda tangan sekolah, tanda terima transfer lokal sesuai format 2, daftar pengeluaran real. Itu kalau luring. Nah, kalau sekolah kita ini kita akan laksanakan secara daring. Ya, kita akan laksanakan secara daring. Nah, bagaimana kaitan dengan daring itu? Yang pertama ada namanya biaya komunikasi. Biaya komunikasi ini sebesar 150.000 per kegiatan. Diberikan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, narasumber IHT, guru yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran, peserta IHT, ya sama seperti ketika luring, dan 2 panitia. Nah, jadi di sini tidak ada uang snack 2 kali makan, tidak ada. Kita hanya diberikan biaya komunikasi sebesar 150.000. Nah, dokumen pendukung yang harus disiapkan SK Kepala Sekolah tentang kegiatan IHT yang memuat semua pihak yang menerima biaya komunikasi tertanggal sebelum kegiatan dimulai. Kemudian tanda terima biaya komunikasi sesuai format 3. Bukti rekaman Vicon. Jadi Vicon kita ini Bapak Ibu direkam dan daftar hadir. Nah, kemudian itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kaitan dengan kegiatan kalau kita laksanakan secara daring. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Untuk uang juga ini kami juga masih bingung juga ini. Kami belum ada informasi dari pusat bagaimana uang ini. Memang ke depan teman-teman kita akan dapat namanya bos reguler, bos kinerja. Bos kinerja, tapi bos kinerja itu juga sampai hari ini belum tahu kapan dia masuk. Nah, kaitan dengan semacam uang pulsa itu saya juga masih bertanya, sempat bicara dengan KTU kemarin, apakah mereka yang sana langsung ke kita atau kita talangi sementara dari sekolah dulu. Ini yang masih belum ada kejelasan juga Bapak Ibu kaitan dengan kegiatan in-house training kita secara daring.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Song, silakan mau ditanggapi, silakan. Pak Kepala Sekolah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan tadi, saya pikir untuk sementara ditanggulangi dulu sekolah karena mengingat waktu pelaksanaan IHT-nya kan sudah dekat. Sambil koordinasi secara baik terus ke pusat terkait kos-kos yang sudah dijanjikan itu sehingga bisa direalisasikan dengan baik. Tapi kegiatan kita tidak boleh terhalang karena biaya, tetap harus jalan sesuai schedule yang sedang berjalan. Saya pikir begitu ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas masukan dari Bapak bahwa dari sekolah akan talangi dulu, kegiatan kita harus jalan karena saya mau sampaikan ke teman-teman sebenarnya kita di Papua ini kita sudah terlambat sekali. Sudah sangat terlambat, teman-teman di sana sudah IHT sudah bahkan mereka sudah masuk lagi di workshop. Nah, cuma mungkin karena kemarin masalah kaitan dengan jaringan itu salah satu penyebab sehingga kita di Papua dan Papua Barat termasuk teman-teman di Jawa Timur sebagian ini ada keterlambatan. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Dari panitia silakan, Pak Song tadi mau ditanggapi. Oh ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyangkut tentang pembiayaan, saya sudah pahami. Kemudian selanjutnya masalah tentang tugas. Setiap pemateri tadi mengatakan setiap pemateri diwajibkan bahwa harus ada tugas Pak ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tugas tersebut dikumpul ke pemateri, kemudian diserahkan ke panitia, ataukah langsung panitia yang meminta tugas tersebut ke peserta? Baik, masih ada Pak? Kemudian yang selanjutnya, setiap pemateri diwajibkan Pak ya untuk memaparkan hal-hal menyangkut tentang materinya. Setelah itu mereka tutup, kemudian dikerjakan secara mandiri Pak ya, seperti begitu? Ya, ya betul. Ataukah masih didampingi dengan melakukan sumpah? Oke. Ya, mungkin baik itu Pak. Baik, terima kasih Pak Asong. Ya iya, saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa di kegiatan in-house training kita, setiap paparan materi itu ada dua hal, yaitu kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus. Kegiatan sinkronus adalah kegiatan di mana seorang pemateri memaparkan materi sesuai dengan alokasi waktu yang dia sudah tentukan. Setelah kegiatan dia selesai, tentunya ada tugas mandiri yang harus diberikan kepada peserta dalam bentuk kegiatan asinkronus. Nah, saya mengharapkan bahwa setiap pemateri bisa menyiapkan tugas-tugas dalam bentuk mandiri. Nah, tugas-tugas mandiri tersebut nanti Pak Song, itu nanti harusnya kalau kita menggunakan platform learning management system itu harusnya kita unggah atau kita kirim lewat platform learning management system itu. Tapi karena kita belum bisa menggunakan itu, solusinya hanya ada dua. Teman-teman bisa dibuat dalam bentuk Word atau di PDF kan, tergantung permintaan pemateri. Karena ini juga bagian dari pembelajaran teman-teman. Jadi kegiatan kita ini adalah proses. Jadi ketika kita kasih tugas, kita minta ke mereka tolong dibuat dalam bentuk PDF. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu guru harus belajar bagaimana caranya mengkonversi Word ke PDF. Atau sebaliknya, ketika dikasih dalam bentuk PDF soalnya, mau tidak mau teman-teman harus cari jalan bagaimana caranya mengkonversi ke Word. Nah,
tugas-tugas tersebut akan diberikan, diserahkan, dikirim kepada pemateri yang bersangkutan, Pak Song. Ya, nanti pemateri itu menilai. Dia akan itu penilaian dari masing-masing pemateri. Karena di kegiatan kita ini kita berbagai materi untuk sekitar 6 pemateri. Nah, jadi nanti tugas-tugas itu akan disesuaikan, dikondisikan oleh setiap pemateri. Jadi bukan lewat panitia. Ya, bisa dikirim lewat email atau WhatsApp. Itu saya pikir yang solusi yang sangat bagus sekali. Kalau seandainya kita bisa masuk di learning management system, itu sudah disiapkan semua Bapak Ibu. Tinggal misalnya saya butuh format ini. Format saya harus download dia. Apakah dia dalam bentuk PDF? Sudah. Setelah PDF, bagaimana caranya saya mengubah format itu ke Word? Saya harus konversikan. Nah, ini sudah teman-teman sebenarnya proses pembelajaran kaitan dengan literasi digital sudah masuk juga di situ nanti. Nah, termasuk ini kita sekarang dalam proses Zoom ini sudah bagian dari literasi digital. Kalau seandainya saya tidak paham, saya tidak mengerti, saya tidak akan bisa bergabung seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bagian dari literasi digital yang mau tidak mau akan menjadi tuntutan kita untuk pertemuan ke depan, untuk pembelajaran ke depan, untuk sharing ke depan dengan Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan maupun ke peserta didik. Nah, itu mungkin Pak Song yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Makasih. Silakan Ibu Suci, silakan. Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktu yang telah diberikan. Saya hanya ingin menambahi saja Bapak. Silakan. Nanti waktu untuk kegiatan soal itu ada yang kegiatan mandiri, ada yang berkelompok Bapak. Seperti yang kita ikuti kemarin itu kan ada dari sendiri, ada membentuk kelompok-kelompok kecil begitu Bapak. Jadi ada individu sendiri, ada kelompok, nanti kan ada guru-guru yang ikut itu nanti kita bagi saja Bapak dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Oke. Baik. Ya, saya tanggapi ya. Boleh ya? Oh ya. Ya, baik. Betul sekali Ibu Suci. Jadi kegiatan mandiri itu sebenarnya itu ada dua. Kaitan dengan kegiatan asinkronus itu sebenarnya ada dua. Ada kegiatan mandiri, ada kegiatan kelompok atau kolaborasi. Nanti mungkin untuk teman-teman pemateri dikondisikan aja. Karena kita sedikit, paling-paling kita hanya bagi 2 kelompok aja. Kalau seandainya kita akan bagi ke depan cukup 2 kelompok. Ya, mungkin kelompok 1 dengan kelompok 2. Saya ada menghitung teman-teman yang akan kita libatkan nanti itu ada sekitar 16-17 orang. Ya, kalau bisa kita bentuk 3 kelompok, kita bikin 3 kelompok. Kalau sekiranya 2 saja. Karena Bapak Ibu, saya juga ada seperti Ibu Martina dengan Pak Octavianus, saya akan undang mereka juga untuk bergabung. Informasi yang saya dapat dari mereka ada ikuti formasi P3K. Untuk kan kita kemarin dapat 5 untuk formasi P3K. Jadi Ibu Martina dengan Pak Okta ada ikut ke sana. Dan daftar mereka juga masih masuk di Dapodi kita. Jadi saya coba untuk ikutkan mereka. Kemudian saya mau sampaikan juga ke Bapak pengawas bahwa ada 3 guru kami yang ada di Solo. Mereka lagi di sana, tetapi kemarin saya menghubungi, mereka juga akan siap mengikuti kegiatan daring kita ini selama 8 hari ke depan, dengan tetap mengkondisikan dengan kegiatan TC mereka di Solo, atas nama Ibu Naomi Awetou, Pak Dani Lantang, dengan Pak Ridolov. Jadi mereka tetap akan bergabung dengan kita teman-teman di kegiatan daring kita ke depan. Jadi itu mungkin nanti Ibu Suci saya katakan bahwa kita akan kondisikan. Ya, kita kondisikan nanti ketika kita sudah masuk di hari H
pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih lagi, saya tidak sampai berpikir juga sampai ke sana tadi itu. Jadi ada tugas mandiri, ada kolaborasi atau tugas kelompok. Makasih Bu. Tetap akan ada. Yang lain teman-teman silakan. Mungkin ada kesulitan dengan materi apa dan sebagainya. Nanti saya akan coba membuat jadwal yang mengambil bagian pada saat misalnya kita laksanakan tanggal 3. Nanti siapa yang akan jadi koordinator di situ, siapa yang akan menjadi ice breaking. Ya, mungkin nanti untuk kegiatan itu Bapak Ibu yang kita libatkan pemateri. Karena saya yakin teman-teman pemateri kemarin sudah terlibat di kegiatan tersebut baik sebagai koordinator maupun sebagai ice breaking. Itu nanti jadwalnya akan menyusul. Jadi setiap harinya ada 2 guru yang akan terlibat sebelum pemateri menyampaikan materinya, yaitu sebagai koordinator dan sebagai ice breaking. Itu saja yang saya mau sampaikan. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada yang lain, silakan. Halo, Pak Ir. Iya, silakan. Kita mulai dari jam 8. Silakan Pak, Baik silakan Pak, Pak. makasih atas kesempatannya. Sesuai dengan jadwal yang Pak Ir bagikan, kita mulai dari jam 8.00 waktu Indonesia Timur Pak ya. Iya. Sekiranya sudah jam 8, teman-teman belum ada bergabung, apakah kita kasih toleran sampai jam berapa? Tidak Pak, kita jalan. Kita tidak kita harus jalan menuntut teman, dalam artian jangan sampai teman-teman yang mengendali kita dalam kegiatan ini. Ya, jadi tetap kita akan jalan. Berapapun teman-teman yang ada, kita akan jalan sambil kegiatan berjalan. Kita akan memantau satu persatu. Alasan tidak bisa bergabung apa alasannya? Saya pikir begitu Pak. Jadi karena kita nggak bisa mengurangi jumlah jam yang sudah ditentukan. Di laporan in-house training itu sudah ditentukan kalau tidak salah 74 jam untuk 8 hari itu Bapak Ibu. Dan 74 jam itu harus terpenuhi. Kita masih ada 8 jam di catatan itu, tetapi bisa kita gunakan untuk kegiatan apa? Ada 8 jam itu yang tidak masuk di dalam jadwal kita itu Bapak Ibu. Ya, jadi Pak Asong saya pikir kalau teman-teman misalnya ini, ya silakan mereka menyesuaikan. Bukan kita yang menunggu mereka. Silakan mereka menyesuaikan. Kalau mereka terlambat berarti dia menyesuaikan dengan pemateri yang bertanggung jawab pada hari itu. Itu mungkin Pak Song yang bisa saya sampaikan. Oh ya Pak, makasih banyak atas. Jadi begini teman-teman. Memang kalau kita lihat jamnya itu, misalnya ada satu materi itu sampai 12 jam satu hari. Nah, kenapa 12 jam? Berarti materinya agak lumayan itu. Dan tugas-tugas mandiri maupun tugas kelompoknya juga ada lumayan banyak itu. Jadi teman-teman dikasih rentang waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Kalau seandainya 12 jam, materi itu saya paparkan 4 jam, berarti saya kasih alokasi waktu 8 jam untuk menyelesaikan tugas mandiri dan tugas kelompoknya mereka. Nah, jadi kalau misalnya sampai jam 8 malam, jadi kita berharap tugas itu sebelum jam 8 malam, tugas sudah teman-teman kirim lewat WA maupun lewat email. Nah, kalau dia lewat dari itu, berarti kan ada konsekuensinya teman-teman. Oh, berarti kita bisa nilai, oh teman-teman ini tidak konsisten dengan waktu. Nah, itu sudah merupakan salah satu bagian dari penilaian kita. Begitu Pak Song. Pak, diaktifkan suaranya Pak. Oh ya, baik.
Jadi silakan pemateri menanyakan. Kalau memang materi sudah lengkap semua, ya berarti apa namanya? Kalau materi dari setiap teman-teman sudah lengkap semua, berarti ya saya berharap di hari hanya nanti semuanya bisa berjalan lancar. Ya. Suaranya Pak bisa kasih keras sedikit Pak. Volume laptopnya Pak mungkin di ini. Silakan Pak Buhari. Enggak. Lanjut Pak Buhari. Sudah. Halo. Angkat Ya, tangan dulu. bagus sekali ya. Silakan. Iya, Pak. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Ini kan kalau pemateri ada yang membawakan materi 1 hari, ada yang 2 hari. Kemudian untuk hari yang tidak dia bawa materi itu, Pak, apakah dia tetap bisa ikut atau bagaimana, Pak? Diwajibkan untuk ikut atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Buhari. Saya berharap teman-teman kegiatan ini kita komite pembelajaran kita kawal semua teman-teman. Jadi ya misalnya saya bawa materi tidak salah ada 2. Tidak berarti setelah materi saya sampaikan tugas saya selesai saya tidak ikut lagi, tidak. Tetap kita akan memantau, kita akan membimbing, kita akan membantu teman-teman yang lagi dalam proses. Kemudian kita belajar juga dalam proses itu teman-teman, karena belum tentu yang kita terima kemarin dari pemateri itu kita bisa serap semua. Siapa tahu dalam proses ini kita bisa dapat yang kita tidak peroleh kemarin dari pemateri selama 10 hari kemarin. Begitu Pak. Jadi harapan saya teman-teman komite pembelajaran tetap ada. Tetap mengawal teman-teman guru, ya khususnya guru kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10, dan selain guru itu. Ya, jadi itu Pak Buhari yang saya sampaikan. Tetap setiap pemateri ada sampai 8 hari ke depan. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari. Nah, itu Full harus ikut semua. Apa ya? Ya, Pak Amsal silakan. Gantian. Pak Amsal silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya mau tanya, kan tadi ada dibilang bahwa ada pembagian kelompok. Jadi nanti linknya itu dibuat 3 link atau bagaimana Pak setiap hari? Terima kasih Pak Amsal. Jadi nanti dia biasanya begini teman-teman. Ini pengalaman saya. Saya nggak tahu teman-teman komite pembelajaran bagaimana kemarin pengalamannya mereka, tapi ini pengalaman saya. Jadi gini, kalau link yang kita gunakan ini adalah link kita secara bersama. Teman-teman yang guru ini kan semua sudah punya akun pembelajaran. Saya berharap aktifkan akun pembelajaran itu, nanti salah satu dari anggota kelompok, nanti dia mengundang rapat. Ya, salah satu dari anggota setiap kelompok, dia yang mengundang rapat, nanti yang mengundang itu yang mengirimkan link tersebut untuk anggota kelompoknya. Jadi mereka bisa melakukan daring secara kegiatan tatap muka langsung khusus untuk kelompok itu. Jadi saya pikir begini Pak Amsal, nanti untuk itu kita coba ke teman-teman setiap kelompok, dia bisa bikin link sendiri. Sementara host mungkin nanti
mendampingi. Jangan kita menyediakan. Ya, jangan kita menyediakan. Saya yakin tuh karena teman-teman semua sudah punya akun pembelajaran dan kalau dia sudah bisa mengaktifkan akunnya, berarti dia bisa merekam kegiatannya dia. Ya, contoh saya sekarang lagi merekam kegiatan ini. Ya, karena kalau kita gunakan akun Google kita yang biasa teman-teman, di situ tidak ada pilihan untuk rekod. Ya, recording. Kalau menggunakan akun pembelajaran kita ada pilihan untuk recording. Jadi untuk link mungkin sementara Pak Amsal, tetap kita menggunakan link ini saja untuk secara bersama. Kelompok nanti teman-teman akan membuat link masing-masing. Mungkin kita cuma antara 2 sampai 3 kelompok sajalah. Kalau memang mereka kesulitan, mungkin Pak Amsal sebagai host bisa membantu mereka. Oke, Ya, siap Pak. Ya. itu Pak. Ya. Oke, Dan terima mungkin kasih juga Pak. ke Pak Amsal, saya sampaikan mungkin untuk sementara kita bisa menalangi dulu dari dana BOS reguler kita untuk kegiatan kita 8 hari ke depan ini. Kalau sekira nanti Oke. teman-teman mungkin membutuhkan paket, ya kalau memang mau melaksanakan daring dari rumah, silakan sampaikan ke kami. Tapi kalau yang dari sekolah, silakan teman-teman memanfaatkan fasilitas WiFi yang kita miliki di sekolah. Ya, demikian saya sampaikan. Oke Pak, masih Ya, ada satu. silakan. Ya, mengenai pembiayaan tadi, itu kan di situ tadi saya lihat 150.000 per kegiatan. Ya, Itu untuk biaya komunikasi. Jadi selama kegiatan itu hanya 150 itu Pak ya? ya Pak, betul. Ya, memang seperti begitu Pak. Jadi 8 hari kegiatan itu seperti itu. Tetapi kalau kita di sini nanti kita kondisikan. Ya, kalau seandainya 150.000 itu tidak cukup untuk teman-teman, masa kita mau paksakan? Ya, mau tidak mau kan kita harus bantu mereka, Pak. Ya, pokoknya selama kegiatan ini menyangkut kegiatan kita untuk 3 tahun ke depan, teman-teman, kita akan fasilitasi dari sumber dana. Nah, cuma memang sampai hari ini untuk BOS kinerja itu belum masuk. Jadi, kita akan talangi dulu dengan BOS reguler. Dan yang seperti disampaikan sama Bapak pengawas tadi, bahwa kalau masalah kaitan dengan itu, nanti kita talangi dulu dari sekolah. Ya, yang penting kita pastikan bahwa in-house training kita harus jalan. Karena setelah in-house training, nanti akan ada lagi kegiatan workshop, Bapak Ibu. Ya, ada kegiatan pendampingan, pokoknya masih banyak rentetan kegiatan yang akan harus kita selesaikan di sekolah ini, kaitan dengan program sekolah penggerak. Demikian, Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya, Pak. Ya, masih ada? Kalau memang sudah tidak ada, oh ya, Ibu Suci silakan. Ya. Ya. Maaf mungkin sebelumnya Pak. Ada juga teman-teman masih bertanya-tanya mengenai honornya Pak. Kalau misalnya teman-teman ikut sampai 8 hari kegiatan ini berjalan, apakah teman-teman yang pemateri ini misalnya dia membawa materi cuma 1 hari tapi dia ikut kegiatan ini sampai 8 hari, kemudian pembiayaannya untuk mereka ini honornya bagaimana Pak? Dikali. Oke. Dikalikan Pak, saya mau tanya, honor apa Pak ya? Enggak, maksudnya yang 150 itu Pak, itu teman-teman bertanya. Begitu, makanya saya sambung ke Bapak, bagaimana oke. dengan itu? Jadi itu yang 150 itu namanya biaya komunikasi Pak. Jadi tetap pemateri kan yang berhak menerima biaya komunikasi itu tadi saya sudah, mungkin saya paparkan lagi ya. Saya paparkan lagi. Ini Pak. Nah ini kepala sekolah, pengawas, narasumber. Narasumber itu berarti teman-teman yang terlibat di komite pembelajaran. Nah itu. Kemudian peserta 1, 4, 7, 10. Tapi kan saya sampaikan ke teman-teman bahwa tidak mungkin kita hanya guru kelas 1, 4, 7, 10. Kalau kita melibatkan teman-teman kita yang lain, yang ada sekitar 16-17 orang itu,
Itu mau tidak mau nanti kita alokasikan biaya komunikasi dari dana bosnya kita. Ya, begitu Pak Buhari. Betul. Ya. Berarti dikali Ya. 8. Jadi Berarti gitu ya. 158 hari Pak ya? 150 per kegiatan, Pak. Nah, itu sudah itulah. Ya. Jadi jangan sampai salah tafsir ya. Per kegiatan. 8 hari tuh Pak per Jadi, kegiatan. Satu kegiatan dikali tidak 8 hari, Pak. berarti hanya 150, Pak. Per kegiatan. Ya. Maksudnya dalam perkegiatan Jadi, itu Pak 8 hari ya- berarti. Iya, jadi di kegiatan kita ini Pak, itu tidak ada yang bilang honor, uang saku, apa nggak ada Pak. Bapak Ibu mohon maaf, honor, karena dia bagian dari kegiatan pembelajaran kita, ini masih bagian dari kegiatan pembelajaran kita. Jadi tidak ada yang kita, jangan sampai kita salah persepsi, kita akan terima honor, begitu, enggak. Itu namanya biaya komunikasi, 150.000. Saya sempat kemarin bicarakan dengan Pak Amsal. Pak Amsal bilang cukup nggak untuk 8 hari itu. Kalau tidak cukup kan ya mau tidak mau kita memberikan solusi dari sekolah. Ya, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan itu akan kita kasih dana komunikasi sebesar 150.000 itu. Walaupun yang diminta dari pusat tidak seperti itu. Karena ya satuan pendidikan ini ya satuan pendidikan miliknya kita, bukan milik sekolah di luar begitu. Jadi apapun anggaran yang kaitan dengan itu ya kita kondisikan begitu. Ya? Iya Pak, ya. Oke. Ya, Baik. Jadi Pak, selama 8 hari kita cuma dapat yang 150 itu. Walaupun kita daring di rumah Pak. Iya. Uang pulsa saja tidak cukup itu Pak. Nah, itu sudah Bapak Ibu Ya, uang. iya, Ya nanti sudah kalau memang uang pulsa tidak cukup, kan saya sudah sampaikan tadi. Nanti kami dari sekolah bantu gitu. Tapi yang jelas tidak ada di sini teman-teman uang transport. Kita daring. Tidak ada namanya uang saku, uang honor, nggak ada teman-teman. Ini kan bagian dari kegiatan, dianggap bahwa bagian dari kegiatan dan tugas tanggung jawab kita setiap harinya. Gitu. Ya kami juga berharap mau seperti itu teman-teman. Jangan sampai kami salah langkah. Ya, mau kasih honor, mau kasih transport, kita daring. Nggak bisa, karena kita ambil moda daring, bukan luring. Kalau kita ngambil moda luring, ya saya tidak mau ini juga menanggung Uang risiko makannya teman-teman. karena kalau kita Jangan sampai ada juga apa-apa makan. di sekolah. Betul ada. Bagaimana Pak Song? Kalau uang makannya juga tidak ada Pak. Yang mana? Untuk selama 8 hari kegiatan tidak ada juga. Jadi saya ini tolong diperhatikan ini Bapak Ibu, ini dari pusat. Bagaimana kita mau kasih uang makan sementara Bapak Ibu di rumah? Ini dari pusat ini daring ini. Yang hanya diberikan uang makan, ini yang luring ini. Ini nih. Bisa dilihat ini. Nah, cuma dia tidak ada biaya komunikasi. Satu saja. Ya, ini. Saya sudah share, teman-teman, tolong dibaca. Jadi saya kemarin sudah share di program sekolah penggerak itu. Jadi segala informasi kaitan dengan ini teman-teman saya share. Silakan dibaca. Jangan sampai saya share hanya lewat saja begitu. Tahu-tahunya teman-teman tidak baca, ya ujung-ujungnya nanti bingung. Kalau untuk Pak Asong memang kemarin saya belum sempat share karena kami masih bingung kemarin dengan siapa yang akan kita angkat jadi ketua kegiatan kita. Nah, jadi ketua nanti ini yang mengontrol kegiatan kita. Ya ketika mungkin ada teman-teman yang dia tidak bisa bergabung, apa alasannya? Nanti panitia yang akan mengkoordinir itu. Ya Jadi Pak. begitu. Itu kalau berarti kalau untuk 150 uang komunikasi tadi Pak, uang pulsa juga masuk di situ Pak untuk data Pak ya? Ya itu sudah biaya pulsa Pak. Oh iya iya. 150 8 hari. Iya, makasih banyak Pak informasinya Pak. Ya. Ya itu masih jam kerja jadi tidak dikasih honor. Itu yang saya mau katakan teman-teman. Semua itu masuk di dalam jam kerja. Kalau seandainya kita di SPPD kan oleh provinsi di dalam bentuk kegiatan diklat, mungkin ceritanya lain.
Ya, in-house training kita ini masih bagian dari kegiatan proses belajar dan mengajar kita setiap harinya. Begitu. Ya, kami juga Itu kemarin sempat inikan juga teman-teman, karena tidak mungkin kami mengeluarkan plafon anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang pemerintah jalankan. Saya gampang mengeluarkan uang, tetapi pertanggungjawaban teman-teman saya takut. Begitu. Kita yang mengeluarkan, besok lusa ada apa-apa, yang ditangkap siapa? Saya takut juga begitu teman-teman. Jadi tetap kita mengikuti pedoman acuan yang sudah dikeluarkan. Ya. Oke, saya pikir demikian. Masih ada? Ibu Ira kayaknya itu mau bertanya itu. Ibu Ira silakan. Bu Ira. Tidak ada? Saya sampaikan ke teman-teman pemateri, saya mohon disiapkan dengan matang materinya, ya, termasuk tugas-tugas yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada teman-teman peserta. Ya, itu saya berharap. Ya, nanti untuk 2 panitia itu, untuk Pak Ketua, saya berharap bisa mengontrol teman-teman semua dan memastikan bahwa semua peserta itu bisa aktif. Ya, jangan sampai besok lusa satu lainnya kembali bertanya. Ya, kalaupun nanti ada teman guru yang tidak ikut, saya mohon ketua nanti bisa membuat catatan. Kalau sakit, ada surat sakitnya. Ya, saya berharap semuanya bisa ikut Bapak Ibu, karena program sekolah penggerak ini bukan diklat yang hari ini selesai, hari ini kita diamkan begitu saja, tidak. Ini kegiatan berkelanjutan di sekolah kita untuk 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun ke depan, Bapak Ibu guru kita semua akan diberikan tanggung jawab untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita atau mungkin di daerah. Nah, itu Bapak Ibu. Saya juga mungkin besok akan coba nanti mengundang, nanti mungkin Pak Amsal bisa konsep surat kah? Nanti konsep surat di dalam bentuk WA, nanti di surat itu pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan dari tanggal 3 sampai tanggal 12. Nanti kita lampirkan link yang akan kita gunakan untuk Zoom. Nanti surat tersebut kita akan sampaikan ke kepala bidang. Ya, kita coba juga sampaikan ke kepala dinas. Ya, karena ada sekolah kemarin SMA Mandala itu mereka sudah laksanakan, mereka membuat undangan secara daring, kemudian mereka memberikan link kepada kepala dinas, dan kepala dinas bergabung di dalam Google Meet di dalam Meet tersebut. Ya, mungkin memberikan arahan atau memberikan masukan. Jadi nanti silakan teman-teman di panitia itu bisa mengatur dia punya susunan acara nanti di hari hanya. Ya, tetap kita akan saling berkoordinasi kaitan dengan susunan acara tersebut. Kalau untuk jadwal koordinator dan ice breaking nanti saya ngatur. Nanti tinggal saya share ke Bapak Ibu guru. Jadi mungkin saya mau sampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa semua kegiatan yang kaitan dengan in-house training kita nanti saya akan share masuk di WA grup sekolah. Selain saya share di WA grup program sekolah penggerak. Ya, itu mungkin yang saya mau sampaikan dari teman-teman. Masih ada lagi, silakan. Mungkin sudah jelas Pak. Makasih banyak atas informasinya dan penyampaiannya. Ya, baik Pak Son, terima kasih teman-teman yang lain. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kegiatan kita tutup. Ini 1 jam saja teman-teman kita dalam kegiatan ini, kegiatan kita tutup. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, masih ada yang disampaikan, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya menyampaikan Pak Pengawas kayaknya sudah
keluar dari apakah terpental tadi atau bagaimana saya kurang tahu. Mungkin kan beliau lagi menuju ke Arso 4 ya, kalau tidak salah, mungkin jangan sampai beliau terpental. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan partisipasinya ke Komite Pembelajaran dan dua panitia. Saya mohon mari kita bekerja sama untuk kegiatan kita tanggal 3 sampai tanggal 12 nanti. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita saling berkoordinasi. Jika teman-teman ada kesulitan dengan materi, tolong koordinasi ke saya. Nanti kita cari solusinya. Dan mungkin saya sampaikan juga ke Pak Amsal kaitan dengan kegiatan kita 8 hari ke depan. Mungkin untuk biaya komunikasi mungkin silakan dikoordinasikan dengan teman-teman peserta. Bukan saja panitia atau peserta, tetapi teman-teman yang tidak masuk di kelas 1, 4, 7, dan 10 juga tetap kita koordinasi dengan data. Ya, data atau dalam bentuk uang, nanti silakan bagaimana caranya silakan diatur. Yang jelas masalah keuangan tidak boleh menghambat kegiatan in-house training kita, karena kegiatan kita ini sebenarnya sudah terlambat Bapak Ibu. Masih ada kegiatan-kegiatan lain yang akan menuntut kita ke depan, seperti ada workshop, ya seperti Pak Asong dengan Ibu Sabira, itu GTK Mitra, saya juga sendiri GTK Mitra juga, kami harus melaksanakan tugas-tugas kami. Jadi saya berharap teman-teman semuanya bisa berjalan dengan baik. Jika di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih.